penebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 17 Safar 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap pendengar yang serta pemirsa yang kami hormati. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 237, mengangkat tema bacaan rukuk bagian yang kedua. Berarti kita sudah pernah mengkaji bagian yang pertama. Masih ingat apa bacaannya? Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Kali ini kita akan membahas bacaan yang kedua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan ini mirip dengan bacaan yang pertama, cuman ada tambahannya sedikit. Bacaan tersebut adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Berarti ada tambahannya apa? Wa bihamdih. Bacaan ini landasannya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Uqbah. Sinten? Uqbah. Nama lengkapnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ruku' maka beliau membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Berapa kali? 3 kali. Pinten? 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Hanya saja memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengisyaratkan bahwa hadis ini dhaif, seperti Imam Abu Dawud sendiri. Kemudian Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar, mereka berpendapat bahwa hadis ini dhaif. Tapi menurut sebagian ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaud, bahwa hadis ini kuat karena jalurnya banyak, sehingga yang lemah-lemah ini bisa saling menguatkan. Intinya
bacaan ini ada landasannya. Sehingga kalau ada yang membaca subhana rabbiyal azimi, bagus. Kalau ada yang membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, nggih monggo. Aja pada tukaran. Nah, sing ora bener kuwi sing ora salat. Ya. Jadi subhana rabbiyal azim monggo, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi juga monggo. Jadi bacaan yang kedua ini perbedaannya hanya di akhir saja. Ada tambahan napa wau Bu? Wa bihamdi. Berarti kalau kita perhatikan bacaan rukuk yang kedua ini mengandung dua unsur. Yang pertama adalah unsur tasbih. Yang kedua adalah unsur tahmid. Ada berapa unsur Bu? Dua. Yang pertama apa? Tasbih. Yang kedua tahmid. Tasbih ada di dalam kalimat subhana rabbiyal azim. Ini namanya tasbih. Sedangkan tahmid ada di dalam kalimat wa bihamdih. Apa bedanya antara tasbih dengan tahmid? Mari kita bahas satu persatu. Tasbih itu artinya adalah kita mensucikan Allah. Makanya ketika kita mengucapkan subhanallah, tasbih ini bukan subhanallah. Terjemahannya apa? Maha suci Allah. Allah itu maha suci dari apa? Satu, dari kekurangan. Dua, dari keburukan. Tiga, dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Berarti Allah itu maha suci dari satu apa? Kekurangan. Yang kedua, keburukan. Yang ketiga, sifat yang tidak layak. Mari kita bahas satu persatu. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, berarti kita sedang mensucikan Allah dari tiga unsur ini. Yang pertama kekurangan. Berarti Allah itu enggak punya kekurangan. Apa contohnya kekurangan? Contohnya adalah sifat lemah. Lemah kekurangan apa kelebihan? Kekurangan apa kelebihan? Ya kekurangan. Allah itu enggak punya kekurangan. Berarti Allah itu enggak punya sifat lemah. Makanya Allah itu maha kuat. Al-Qawiyyu. Apa? Al-Qawiyyu. Salah satu asmaul husna adalah Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Jadi Allah enggak punya kelemahan sama sekali. Itu contoh. Contoh kekurangan yang lain, lupa. Lupa itu kekurangan apa kelebihan? Kekurangan. Ketemu sama orang, Bu, tesih kenal kali kula, sinten nggih? Lho kula mbok sing biasa ngaji sareng jenengan teng Manarul, sing pundi nggih? Itu kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Ya. Kadang-kadang saya ketemu sama orang gitu ya, banyak gitu nggih, ada habis pengajian ada yang salaman, banyak numpuk rame gitu ya. Kemudian ada yang salaman, Ustadz masih ingat saya enggak? Siapa ya? Tapi mau ngomong kayak gitu kan enggak enak toh. Ya, siapa ya? Kan rasanya itu agak gimana gitu orangnya. Nanti kan jadinya, wah saya ini dilupakan sama Ustadz. Ya paling respon saya, oh Masya Allah jenengan ya. Ada yang nggak puas digituin.
Coba Ustadz, saya namanya siapa? Waduh, bingung aku. Ada salah seorang ustadz berkilah ya. Wah, kayak jenengan tuh tidak mungkin dilupakan. Maksudnya menghibur, masih ngejar juga. Coba siapa? Walah. Lupa itu adalah kekurangan. Makanya Allah nggak mungkin apa? Lupa. Wa ma rabbuka nasiya. Allah itu tidak mungkin lupa. Ya, ini adalah kekurangan. Keburukan. Jadi Allah itu maha suci dari kekurangan, terus dari apa? Keburukan. Apa contohnya keburukan? Keburukan contohnya adalah perbuatan zalim. Jadi tidak mungkin Allah itu zalim, tidak mungkin. Ya. Jadi seberat apapun Bapak Ibu ujian yang kita hadapi, jangan pernah berpikir bahwa Allah apa? Zalim. Saya ulangi, seberat apapun ujian yang kita hadapi, jangan pernah berpikir Allah itu zalim. Kenapa? Karena Allah itu maha suci dari segala keburukan. Salah satu keburukan adalah zalim. Apalagi keburukan, contohnya adalah keliru. Keliru itu keburukan. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah ini keliru. Ya. Menciptakan kita atau keliru memberikan rizki. Harusnya kita yang rizkinya banyak, kok malah tetangga kita yang rizkinya banyak. Tidak boleh kita berpikir Allah keliru. Harusnya saya yang udah sholat 5 waktu, warungnya yang laris. Wong warung depan rumah saya yang punya nggak pernah sholat malah laris. Ya keliru apa ya? Nggak boleh. Berpikir seperti itu nggak boleh. Karena Allah itu nggak mungkin keliru. Berarti kudune nyong ora sholat ya gue Ustaz. Ben warungnya jadi apa? Laris. Barang ora sholat malah ora laris gue kan. Wis ora laris ora sholat. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini keburukan. Ya. Jadi Allah itu maha suci dari kekurangan, terus dari apa? Keburukan, dan dari sifat yang tidak layak, sifat yang tidak pantas bagi Allah. Apa itu? Contohnya dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Apa artinya, Bu? Lam yalid. Apa artinya? Lho kembok surat favorit si kepriwe? Lam yalid apa artinya? Tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Jajal bedanya apa? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa bedanya coba? Tidak beranak itu Allah nggak punya anak. Tidak diperanakkan artinya Allah tidak punya orang tua. Jadi bukan anaknya siapa-siapa. Itu artinya. Kenapa? Karena melahirkan dan dilahirkan itu sifat yang tidak layak bagi Allah. Kok bisa Ustaz? Ya iyalah. Kalau Allah itu beranak atau diperanakkan, kalau Allah itu punya anak atau anak dari orang tua, berarti Allah itu butuh kepada pihak lain. Dan Allah itu Al-Ghaniyyu, yang maha kaya, yang maha tidak butuh kepada siapapun. Sebab kalau Allah itu butuh kepada pihak lain, berarti kekuatan Allah, eksistensi Allah itu tergantung kepada pihak lain. Dan ini sangat tidak layak bagi sinten? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya.
Sifat yang tidak layak lagi bagi Allah, contohnya adalah butuh makan, butuh minum. Itu nggak layak bagi Allah. Kok bisa Ustaz? Iya, berarti kalau butuh makan, butuh minum, kekuatan Allah itu tergantung makanan dan tergantung minuman. Seperti siapa? Seperti kulo kalian jenengan. Kalau kita nggak makan, nggak minum gimana Bu? Lemes. Kalau dibiarin terus, aja langsung mati, meriang. Nah, kalau dibiarin terus, semaput. Kalau dibiarin terus, nah nembe mati, aja langsung langsung mati Pak. Ya. Jadi ini tidak layak bagi Allah. Ya, makanya Allah nggak butuh makan, nggak butuh apa? Minum. Kenapa? Karena Allah itu sempurna kekuatannya. Ini makna subhanallah. Jadi ketika kita bertasbih subhana rabbiyal azim, itu artinya kita mengaku bahwa kemuliaan Allah itu murni, tidak ada cacatnya sedikit pun. Dan kita membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita dari prasangka-prasangka yang keliru tentang sinten? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, kalau terlintas di benak kita anggapan-anggapan yang keliru tentang Allah, contohnya kayak tadi, zalim, terus butuh makan, butuh apa? Minum, lupa, lalai. Kalau terlintas di benak kita pikiran-pikiran buruk tentang Allah, maka ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah. Dah, ini makna tasbih. Sekarang kita pindah makna apa? Tahmid. Apa makna tahmid? Tahmid itu artinya adalah kita memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Satu, karena kesempurnaan sifatnya. Yang kedua, kita memuji Allah karena nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita ulangi, kenapa kita memuji Allah Bu? Satu, karena kesempurnaan sifatnya. Yang kedua apa? Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah, itu karena satu, Allah itu sifatnya sangat sempurna. Coba saya tanya sama jenengan ibu-ibu, jenengan itu akan ngelem siapa? Hah? Memuji, ya. Jenengan akan memuji bunga yang indah atau bunga yang layu? Bunga yang indah. Jenengan akan memuji suami yang penyayang atau suami yang pelit? Suaminya jenengan penyayang apa pelit? Ya kadang-kadang Ustaz. Kadang-kadang apa? Jenengan akan ngelem suami jenengan ketika dia dermawan, penyayang, ora gampang jengkelan. Kita itu terbiasa memuji sesuatu yang istimewa. Nah Allah Azza wa Jalla itu paling sempurna, maha sempurna, gak ada cacatnya sama sekali, gak ada kekurangannya sama sekali. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha lembut, Allah itu maha halus. Allah, seluruh kesempurnaan sifat baik ada pada diri Allah. Makanya kita ucapkan alhamdulillah.
Alasan yang kedua, kenapa kita memuji Allah? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak napa sedikit? Banyak apa banyak banget? Banyak banget atau enggak terhitung? Tidak terhitung. Nikmat yang besar apa yang kecil? Yang besar apa yang kecil? Yang besar dan yang kecil. Nikmat yang kelihatan apa yang enggak kelihatan? Hah? Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nikmat yang kita sadari atau yang tidak kita sadari? Hah? Antara yang disadari sama yang tidak disadari banyak mana? Hah? Banyak yang tidak disadari. Makanya orang kurang syukur. Kawit mien jaluk motor nganti seprene tetep baik ngontel. Allah gimana sih? Ya. Cuma gara-gara kita minta motor sama Allah belum dikasih, kita sampai lupa nikmat yang lainnya. Napa nikmat yang lainnya? Jenengan bisa ngontel. Nikmat atau bukan itu? Nih. Sudah gini Bu, jenengan dikasih pilihan. Dikasih motor, tapi sikile dicukut. Ya. Dikasih motor, tapi kakinya diambil. Oke. Atau jenengan kakinya tetap ada, nggak usah dikasih motor. Milih yang mana? Ya, motor karo sikil, Ustaz. Karepe sih kayak gue. Supaya kita ini nggak lupa bahwa nikmat yang tidak kita sadari itu lebih banyak daripada nikmat yang kita sadari. Coba kaki kita yang kita pakai untuk berjalan ke sana kemari itu, kalau dihargai berapa? Nek diregani pinten Bu? Saya kasih ilustrasi. Tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten kula? Nggih, badhe napa? Badhe tumbas. Tumbas napa? Sikil. Saya mau beli kaki. Sikile sapa? Sikile jenengan. Jenengan kasih harga berapa? Ya ora didol. Enggak dijual. Sesuatu yang enggak dijual itu berarti amat sangat mahal sekali. Selama itu masih bisa dibeli, berarti murah. Berarti ada yang lebih berharga. Kaki kita ini sangat berharga sekali, makanya enggak kita jual. Walaupun ada orang datang kepada kita, Bu, ada orang datang kepada jenengan menawar satu kaki 1 miliar. Berarti dia akan ngasih berapa? 2 miliar. Saya tanya, jenengan kasih atau tidak? 2 miliar loh, 2 M. Dia bisa nggak tuku? Orang kur motor, gue tuku mobil mewah, nggak akan kita kasih. Jadi nikmat yang Allah berikan itu banyak banget. Makanya kita mengucapkan Alhamdulillah. Selesai pembahasan tentang makna. Ya. Apa efeknya? Apa dampaknya? Apa buahnya? Ketika kita memahami makna tasbih dan tahmid, dampaknya kepada hati kita. Kita mulai dari tasbih dulu. Ketika kita memahami makna tasbih, maka efeknya adalah kita akan merasa takut dan tunduk kepada sinten? Kepada Allah. Kok bisa Ustaz kita akan merasa takut dan tunduk kepada Allah? Karena ketika kita mengucapkan subhanallah, itu berarti kita mengingat bahwa Allah itu maha agung. Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Dan Allah itu memiliki kekuasaan yang tidak
terbatas. Tidak lemah, tidak tergantung kepada siapapun. Berarti kekuasaan Allah itu tak ada batasnya. Begitu kita meyakini itu, maka kita merasa kecil. Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut untuk berbuat dosa. Kita takut untuk melanggar perintah Allah. Kita takut untuk meninggalkan perintah Allah, melanggar larangannya. Itu efeknya ketika kita mengucapkan subhanallah. Dan juga efeknya selain kita akan takut kepada Allah, kita akan tunduk, akan patuh kepada Allah. Kok bisa? Karena kita meyakini Allah itu besar. Makanya subhana rabbiyal azim. Azim niku artinya apa? Maha agung, maha besar. Ketika kita berhadapan dengan zat yang maha besar, maka kita akan tunduk di hadapannya. Gak akan sombong. Masa sombong di hadapan sinten? Allah. Dan yang lebih dibandingkan itu adalah kita akan ridho, menerima takdirnya sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang yang meyakini makna ini saat dia mendapatkan musibah, maka buru-buru dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah. Kita itu maksudnya tubuh kita atau sesuatu yang nempel di tubuh kita. Yang milik Allah yang mana? Semuanya. Tubuh kita milik sinten? Allah. Berarti kalau suatu saat Allah mencabut salah satu dari anggota tubuh kita, contoh bisa ngelihat terus jadi nggak bisa ngelihat, bisa mendengar terus jadi nggak bisa mendengar, ya itu namanya salah satu fungsinya dicabut sama Allah. Maka ucapkanlah napa? Inna lillah. Kita milik Allah. Tubuh kita ini semuanya milik Allah, termasuk yang nempel di tubuh kita. Apa yang nempel di tubuh kita? Baju. Jadi kalau suatu saat nggak sengaja lewat pohon atau lewat kursi atau lewat apa, terus bajunya sobek, pripun? Nembe tuku larang sobek. Kayak gue bu? Mboten. Inna lillah. Ngaji kabeh tinggo gelang tinggo apa maning? Suweng tinggo ali-ali tinggo ora kur gelang siji duwe 5 kabeh tinggo. Begitu bali kur gari siji aja siji 5 masa gari siji 5 gari papat iku lho gigal siji. Pripun Bu? Inna lillah. Kita itu miliknya sinten Bu? Allah. Berarti digoleti napa mboten? Ya ora apa-apa goleti, nyari ya ndak apa-apa, boleh, silakan dicari. Ya, tapi kalau nggak ketemu, nggak usah misu-misu. Gara-gara ngaji nang Manarul, ya gelangnya jadi hilang, wis ngesuk, ora ngaji maning. Lu salah sapa? Wong ngaji dadakan ngau gelang pira? 5 ya. Inna lillah. Kita harus siap untuk menerima takdir Allah. Ya, oke. Ini adalah buah dari mengimani tasbih. Adapun mengimani tahmid, ya,
maka ini akan menumbuhkan rasa cinta dan rasa syukur kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Saya kasih ilustrasi. Seorang suami, seorang istri akan sayang banget kepada suaminya. Ketika suaminya ini baik, penyayang, gak pernah telat untuk ngasih nafkah, sering ngasih bonus ya. Kepada siapa? Kepada istrinya. Jenengan akan sayang dengan suami yang baik. Pertanyaannya, kebaikan suami kepada jenengan ibu-ibu dengan kebaikan Allah kepada jenengan, besar mana? Kebaikan Allah. Suami hanya memberikan jenengan nafkah, tapi suami tidak memberikan kepada jenengan nyawa. Suami hanya memberikan kepada jenengan pakaian, tapi suami tidak bisa memberikan kepada jenengan kesehatan. Suami memberikan kepada jenengan kendaraan, tapi suami tidak bisa memberikan kepada jenengan nafas. Nafas, kesehatan, nyawa, umur, semuanya dari siapa? Allah. Makanya ketika kita meyakini hal tersebut, kita akan muncul rasa cinta kepada sinten? Kepada Allah. Sekaligus rasa syukur bahwa nikmat yang kita rasakan selama ini itu adalah dari sinten? Dari Allah, bukan usaha pribadi kita. Ketika kita meyakini itu semua dari Allah, maka nikmat-nikmat itu akan kita hargai, akan kita syukuri, tidak banyak mengeluh. Orang yang banyak mengeluh biasanya orang yang jarang memikirkan betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Sehingga gara-gara satu atau dua permintaan kita kepada Allah yang belum dikabulkan, kita melupakan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini kira-kira makna apa, Bu? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ini bacaan yang kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, bacaan-bacaan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan-pertanyaan. Ustaz izin bertanya, apakah boleh membaca amin dengan suara yang kecil ketika sujud setelah membaca doa sujud atau doa yang lainnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Membaca amin berarti yang berdoa orang ini gitu ya. Setahu kami ya, kalau amin itu ya, kalau kita sudah membaca, kita yang baca doa ya udah ya. Jadi kalaupun amin itu biasanya yang mengucapkan adalah orang lain yang mendengar seseorang berdoa gitu loh. Contoh ketika khutbah, ketika apa? Khutbah kan ada doa tuh di akhir ya. Yang doa siapa? Khotibnya. Makmumnya mengamini ya. Contoh jadi setahu saya seperti itu ya. Adapun kita baca sendiri terus ngamini sendiri, saya belum tahu itu. Apalagi di dalam sujud misalnya. Dalam sujud setelah membaca subhana rabbiyal a'la terus kita baca doa lain misalnya nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa baca doa yang lain, Rabbana hab lana min azwajina. Amin. Itu saya belum tahu itu. Ya. Ya baca doa saja. Ya baca doa. Kemudian dilanjutkan doa yang lain. Ya, wallahu a'lam. Nggih, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya,
Ustadz, saya sakit kondisi diinfus di rumah sakit. Untuk sholat hanya tayamum, apakah masih sah tanpa berwudu? Dan ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Jazakumullah khairan. Sakit sedang diinfus, kemudian sholatnya itu bersucinya pakai tayamum, bukan berwudu. Apakah sah atau tidak? Jenengan tanya kepada dokternya. Apakah mengambil air wudu dalam kondisi jenengan sakit membahayakan jenengan atau tidak? Maksudnya membahayakan itu bagaimana, Ustadz? Sakitnya tambah parah atau enggak? Kalau apa? Kalau wudu, ya. Seandainya kemudian mengakibatkan sakitnya tambah parah, jika dipakai untuk berwudu, maka jenengan seharusnya apa? Tayamum. Seharusnya tayamum. Tapi kalau kata dokter, oh enggak apa-apa bu, ya enggak apa-apa, jenengan wudu enggak apa-apa, karena itu tidak ngefek kepada kondisi tubuh jenengan, yo maka harusnya apa? Berwudu. Jadi jenengan tanya sama dokternya. Jenengan tanya sama dokternya, apakah wudu membahayakan kondisi tubuh jenengan dan memperparah penyakit atau tidak? Kalau memperparah berarti tayamum, kalau tidak memperparah berarti apa? Wudu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, apakah boleh bacaan ruku antara ruku ke-1 sampai ruku ke-4 jumlahnya tidak sama? Misalkan ruku ke-1 dan ke-2 bacanya bisa 3 kali, namun ruku ke-3 dan ke-4 bacanya hanya 1 kali karena imamnya sudah selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah boleh antara satu ruku dengan ruku yang lainnya dalam sholat yang sama jumlah bacaannya beda-beda? Misal nih ya, rakaat pertama baca subhana rabbiyal azim 2 kali, rakaat kedua bacanya 3 kali, rakaat keempat bacanya 1 kali. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena kemarin sudah kita bahas minimal 1. Jadi kalau jenengan cuma baca 1 pun tidak apa-apa. Ya. Apalagi misalnya imame cepat, hanya cukup untuk membaca 1 kali. Ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3, lebih dari 3 boleh? Boleh. Sudah kita bahas kemarin ketika kita membahas tentang bacaan rukuk bagian yang pertama. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja